Jadi antum saat akan wudu, kemudian berdoa terlebih dahulu. Bacaan saat Anda akan berwudu, pertama kita mulai dulu dari kaidah wudu, kan? Ada perintahnya dalam Al-Quran, baru kemudian turunan praktek hadisnya. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya ayat. Ya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulailah berwudu dengan membasuh yang pokok. Ya, basuh wajah. Ya. Kalimat di sini seakan memberikan kesan bahwa orang-orang yang ingin salatnya sempurna, maka dia harus memulai dengan wudu. Jadi kalau ada seseorang memulai salat tanpa berwudu, maka salatnya tidak sah di situ. Tidak sempurna salatnya. Jelas di sini? Baik. Karena itu muncul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 135. Beliau sampai menyatakan kalimat yang tegas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat yang orang yang punya hadas sampai dia berwudu. Ya, hadas itu artinya belum berwudu. Jadi kalau antum salat khusyuk apapun sampai menangis luar biasa, bacaannya panjang tapi nggak punya wudu, nggak akan diterima. Ya. Ini poinnya. Yang kedua, tidak cukup berwudu saja, tapi mesti sempurna wudunya. Sempurna wudunya. Bahkan Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 243, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengisahkan, kata beliau, anna rajulan, bahwa seorang lelaki kana yatawaddau adalah beliau sedang berwudu. Ya, ada seorang lelaki di zaman Nabi, seorang sahabat sedang berwudu, fataraka mawdhi'a dhufrin, maka dalam wudunya itu karena tergesa-gesa meninggalkan basuhan seujung kuku. Ya, di sebagian tempat wudunya, di kakinya. Jadi begitu dia mau membasuh, ya di kaki, kan? Tiba-tiba karena terburu-buru sebagian anggota wudunya tidak terbasuh, cuma seujung kuku saja. Ya. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kelihatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal seujung kuku itu. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, irji' fa ahsin wudu'aka. Irji' fa ahsin wudu'aka. Kamu balik lagi, ulangi lagi wudunya, sempurnakan. Ya, Anda bisa bayangkan, ya orang yang wudunya tertinggal sedikit saja, kata Nabi ulangi, enggak benar wudunya, sempurnakan. Apalagi yang enggak wudu. Paham sampai sini? Baik, bahkan ada orang yang sudah wudu selesai, kemudian maksa sholat, ada. Itu tidak saya tuliskan. Di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babul musifis sholat. Bab orang yang sholatnya bermasalah. Ya. Ini menarik ini. Saya sering ungkapkan hadis ini. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ilal masjidin Nabawi. Maka masuk ke masjid Nabi. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat aja enak. Dari takbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, pakai fa, ingat apa yang saya jelaskan di awal. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menunggu lama, langsung mengatakan pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat, maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Salli fa innaka lam tusalli. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Nah, ini syahid kita di sini. Hujah kita di sini. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya. Apa yang direspon oleh Nabi? Maka Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, idza qumta ilas shalah, kalau kamu ingin salatnya sempurna, fa asbighul wudu, maka cepat sempurnakan dulu wudunya. Begini caranya. Ya, kata para ahli hadis, kalau yang bermasalah cuma salatnya saja, maka Nabi akan mengatakan, kalau kamu pengen salat begini caranya, takbir, angkat tangan segini sampai salam. Tapi ketika Nabi memulai penjelasan dari wudu, artinya bukan salatnya saja yang bermasalah, wudunya pun bermasalah. Jadi orang-orang yang wudunya bermasalah pasti akan berdampak pada salatnya. Nah, sekarang persoalannya, ketika orang ini mengatakan, ya Rasulullah tolong ajarkan saya, lalu Nabi mengajarkan cara wudu, bagaimana cara memulainya. Maka dimulai di At-Tirmidzi nomor hadis 26, redaksi yang sama di Abu Dawud nomor hadis 101, ada juga di Mustadrak Al-Hakim An-Naisaburi nomor hadis ke-7000, juga di Ibnu Hibban nomor hadis 399. Bagaimana cara memulainya? Lihat kalimatnya.
La salata. Nabi SAW bersabda, ya, la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Jadi kalau Anda tidak wudu kemudian salat Anda tidak diterima. Jelas di sini? Terus wala wudu'a liman lam yadhkurismallah. Ini poinnya. Dan tidak diterima wudu seseorang, tidak sempurna wudu seseorang bagi orang yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yadhkurismallah. Kalimatnya udhkurismallah. Ya. Baik, lihat kalimatnya. Yadhkur ismallah. Taib, yadhkur ismallah. Jadi dalam memulai wudu ternyata diawali tidak hanya memulai dengan berkumur-kumur, tapi memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Detil menyebut nama Allah ini kapan dilakukan? Ada di Al-Bukhari, nomor hadis 159. Redaksi yang sama ada di hadis Muslim, nomor hadis 256. Diterima dari Hamran. Hamran ini adalah khadimnya, atau pembantunya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Hamran, laqad da'ani Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, tuan saya, sahabat Nabi SAW Uthman bin Affan memanggil saya satu kali, ya, mengajarkan wudu, ya, bagaimana cara berwudu yang baik. Ya, fatawadda'a, maka kemudian beliau berwudu, mulai dengan menyela-nyela tangannya, ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau paling singkat Bismillah. Ya, jadi kalau Anda menemukan kalimat Ismallah di sini, sebutkan nama Allah, maka kalau Anda ingin lengkapi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau Anda ingin baca yang paling pendek cukup dengan Bismillah.